Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oyan di channel Oyan Sportway. Teman-teman, nah sekarang saya sedang berada di sebelah barat stasiun Banjar ya. Nah ini di tempat saya berdiri sekarang ini merupakan jalur kereta api yang menuju ke arah Pangandaran. Bisa teman-teman lihat sendiri jalur kereta api yang menuju ke arah Pangandaran ini di sebelah barat stasiun Banjar ini sudah mulai dirapihkan ya. Apakah ini tanda-tanda akan adanya reaktivasi yang benar-benar real gitu ya, bukan hanya sekedar wacana seperti terdahulu. Ini menurut warga bahwa pembersihan ini dilakukan baru-baru ini ya, mungkin setelah adanya wacana pengaktifan jalur kereta api ini yang digaungkan oleh Kang Deddy Mulyadi, sehingga para pihak terkait mulai merapihkan daripada jalur kereta api Banjar Pangandaran Cibulang. Nah ini kilometer 0+300 ya. Sini terdapat sebuah rumah sinyal. Pas saya kesini dulu ya, rumah sinyal ini itu sangat tidak terawat sekali dan kondisinya sangat rimbun oleh semak belukar, dan termasuk jalur bekas yang mengarah ke Pangandaran ini juga dulu sangat rimbun sekali ya. Tapi sekarang bisa teman-teman lihat ini sudah mulai dibersihkan kembali. Nah ini untuk rumah sinyal juga sudah bersih ya, bisa teman-teman lihat. Kita coba lihat ke area sini ya. Nah dulu pas saya kesini, ini boro-boro bisa kesini ya, di sini tuh rimbun banget. Nah di sini banyak semak sama tumbuhan-tumbuhan liar. Sekarang sudah rapih ya. Nah ini bangunan rumah sinyalnya. Ini pintu masuk ya, pintu masuk dari arah sebelah timur juga sudah dibersihkan dari gundukan tanah, karena memang untuk area ini itu asalnya tertimbun oleh tanah ya, jadi tidak bisa dibuka, dan sekarang ini sudah bisa dibuka kembali teman-teman. Nah di bagian engselnya juga sudah dikasih oli ya. Cuman kondisinya digembok. Jadi entah dari mana ini ada tanah-tanah ini ya. Ini dulunya kan pastinya nggak ada tanah nyampe menimbun ini ya. Jadi untuk alasnya itu ya di bawah sini, di bagian bawah. Jadi pintu ini itu bebas buka tutup. Cuman setelah adanya gundukan tanah ini ya jadi nggak bisa dibuka. Sekarang jadi digali dulu baru bisa dibuka kembali. Nah ini kemungkinan tanah-tanah ini memang dulunya berada di belakang gedung ini kayaknya di sini ya. Cuman sedikit demi sedikit terkena longsor atau aliran air hujan biasanya, atau mungkin ada juga campur tangan masyarakat yang membuka lahan mungkin ya. Karena nggak mungkin toh tanah ini tiba-tiba jatuh dari langit kan. Pasti ini ada sebab musababnya gitu. Di bagian belakang bangunan rumah sinyal di sebelah barat stasiun Banjar. Ini untuk sisi barat rumah sinyalnya ya. Sekarang saya bisa leluasa untuk melihat kondisi rumah sinyal ini, karena memang dulu pas saat kesini tuh rimbun yang nggak bisa ngapa-ngapain atau nggak bisa mendekat ke area gedungnya. Sekarang saya bisa lebih dekat dengan bangunan rumah sinyal ini.
Di sini juga ada pintu, cuman kondisinya seperti ini, masih tertimbun ya. Oh, teman-teman lihat. Nah, tadi yang di sisi sebelah timur juga sama, tertimbun seperti ini untuk pintu masuk ke area rumah sinyalnya. Ini belum ya, belum digali. Nanti kalau digali mungkin pintu ini bisa dibuka kembali. Ini untuk bagian depannya yang ada tulisan Banjar ya. Di sini kayaknya ada bekas sebuah jendela. Cuman ini teh aneh ya, cuman terlihat engselnya aja. Oh, ini rupanya sudah ditutup teman-teman. Jadi dulunya memang di sini ada jendelanya. Dia biasanya berbentuk kotak dari besi ya, dari besi kayak di rumah sinyal di stasiun lain gitu. Cuman ini di sini sudah dicabut ya untuk jendelanya. Jadi bekas lubangnya sudah ditutup ya ini. Tuh, ini hanya menyisakan engselnya saja. Entah ini siapa yang mencabutnya ya, mungkin dari pihak PJKA dulu gitu ya, atau mungkin baru-baru. Tapi kayaknya sih ini udah lama ya, udah dari dulu kayaknya. Tuh, jadi bersih ya. Ya harusnya sih emang begini ya, untuk area-area stasiun yang memang memiliki histori sejarah ataupun lahannya yang masih luas itu dibersihkan kembali ya, dibereskan biar ya enak dilihat lah. Jadi para penumpang kereta api yang melintas di stasiun Banjar ini kan bisa leluasa ya melihat kiri kanan dan juga melihat area-area sekitar stasiun. Apalagi para pecinta kereta api pasti senang banget ya kalau emang area di sekitar stasiun itu bersih gitu. Tanah PT KAI di stasiun Banjar ini memang luas sekali teman-teman ya. Ini sampai ke sana, itu yang ada deretan rumah itu masih tanah PT KAI. Terus katanya yang di sini, di belakang bekas bangunan rumah sinyal juga itu sampai ke tembok yang paling belakang ya. Karena ini ada tembok nih yang sebelah sini. Nah itu tanahnya katanya konon sampai ke belakang situ. Nanti tadi kata warga bilangnya begitu ya. Oke, kita coba ke arah sana, ke arah Pangandaran. Kira-kira sejauh mana gitu ya progres daripada reaktivasi jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang. Tapi kemungkinan karena memang masih dalam tahap pembahasan ya, jadi belum banyak yang dilakukan atau belum banyak perubahan di jalur Banjar Pangandaran Cijulang ini teman-teman. Tapi kita coba untuk melihat aja ke sana ya, daripada penasaran. Jalurnya dari sana ya ke sini. Sekarang mah sudah bersih nih. Jadi bisa terlihat dengan jelas bekas jalur keretanya. Pas dulu ke sini tuh, wah, ini tuh masih rimbun ya kayak hutan belantara. Nah, untuk jalurnya ke sana lurus ya. Nah, ini yang jembatan kecil pernah saya review juga dulu. Untuk jalurnya ke arah sana teman-teman. Tuh. Oke, sekarang kita akan coba untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pangandaran ya. Jadi sejauh mana ini progres area aktivasi ini? Ya mudah-mudahan bukan hanya wacana doang ya. Jadi untuk yang mau berlibur ke Pangandaran itu bisa naik kereta api nantinya. Jadi bukan hanya namanya aja kereta api Pangandaran, tapi memang nanti kereta tersebut bisa sampai ke Pangandaran. Ya, kita coba lihat ke area sini. Nah, ini bekas jalur keretanya ke sana ya. Dan di sini masih belum ada perubahan, teman-teman. Masih bisa teman-teman lihat sendiri kalau di sini
rumah-rumah penduduk masih ini ya, masih berdiri di atas apa namanya, lahan PT Kereta Api. Jadi memang progresnya itu belum begitu jauh ya. Nah, di sini ini harusnya ini kena dampak ya. Jadi nantinya bakal dibongkar juga untuk rumah-rumah yang berada di sini, teman-teman. Ini kilometer 0+600. Ini sampai ke jalan raya ini konon menurut warga merupakan tanah milik PT Kereta Api ya. Oke, kita lanjut ke sana ya. Di area sini juga masih sama, teman-teman, nggak ada perubahan ya. Ini masih adem ayem aja, nggak ada pergerakan. Ya mungkin nanti kalau udah mulai proyek reaktivasi, itu nggak ada ya, nggak ada akses jalan lagi ke sini, karena memang ini dulunya merupakan bekas jalur kereta api. Ini nih banyak bangunan-bangunan ya di kiri kanan jalan. Mungkin nanti mereka bingung ya untuk jalan aksesnya, karena apa namanya, jalan yang selama ini beralih fungsi jadi jalan raya itu akan difungsikan kembali sebagai jalur kereta api. Masih sama ya, belum ada perubahan ini di area ini. Kilometer 1+300 ya. Ya, saya berharap sih ya mudah-mudahan ini benar-benar bisa terrealisasi, dan juga apa namanya, waktunya tidak ini ya, tidak lama-lama untuk waktu pembahasannya, biar masyarakat di daerah Pangandaran itu bisa senang lah gitu ya, ada transportasi kereta api lagi menuju ke wilayah Pangandaran gitu ya. Mungkin meskipun tidak sampai ke Cijulang, ya minimal nyampe ke Pangandaran lah ya, karena memang kan Pangandaran itu daerah objek wisata gitu. Sekarang saya sampai di perlintasan berikutnya. Sini juga sama ya, belum ada perubahan. Ini berada di Jalan Gerilya. Kita langsung ke area terowongan Philip ya, terowongan Batu Lawang. Karena memang di area setelah perlintasan tadi pasti saya yakin itu nggak ada perubahan ya, sama seperti terakhir kali saya ke sana dulu. Nanti di depan ada sebuah perlintasan yang menuju ke apa namanya, terowongan ya. Nah ini di sini masuk menuju ke arah terowongan Batu Lawang, kilometer 2+300. Mudah-mudahan gak becek ya, juga nggak ada perubahan sama sekali. Punten, masih sama seperti dulu. Punten. Iya, masih sama ini. Kiri kanan masih ada rumah-rumah penduduk. Kilometer 2+400. Sebelum masuk ke area terowongan Batu Lawang, sini masih cenderung aman ya untuk lahan PT Kereta Api. Cuman dijadikan jalan akses warga aja, tapi di sini nggak ada bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas bekas jalur keretanya ya. Jadi mungkin ini bakalan lebih mudah karena tidak mesti menggusur
rumah-rumah warga. Ini baru di kilometer 3 ya. Tapi walaupun nggak dijadikan tempat hunian ya, tetap aja ini jalan ini dijadikan sebagai jalan akses. Jalan akses warga menuju ke, mungkin ada kampung di sana ya. Saya lupa ingat untuk daerah sini. Di situ jalan raya Banjar Pangandaran. Di atas sana itu jalan raya Banjar Pangandaran ya. Sebenarnya kalau apa namanya, kalau ini bersih dan ada relnya itu kelihatan jelas ya dari atas ke sana. Sekitar jalan raya Banjar Pangandaran. Cuman karena memang kondisinya seperti ini, jadi nggak terlihat ya bahwa di sini tuh dulunya ada rel kereta api. Tuh ya di sana, ini merupakan jalan raya Banjar Pangandaran. Itu di pas tanjakan. Kalau orang-orang Pangandaran dan sekitarnya, atau mungkin orang sini ya bilangnya itu tanjakan Tembong Kanjut. Bukannya jorok ya, emang namanya itu. Yuk kita coba untuk mendekat lagi menuju ke terowongan Batu Lawang atau terowongan Philip. Ini saya pakai motor matic ya, mudah-mudahan aman. Ada rumah satu ya, itu jalan aksesnya ya ke sini, ke bekas jalur kereta. Mudah-mudahan gak rimbun ya untuk jalan menuju ke terowongannya. Ini kilometer 3 pas 400. Wah, ternyata sudah lumayan rimbun teman-teman untuk jalan menuju terowongan. Enggak deng, malah lebih enak ya. Dulu pas saya kesini malah lebih rimbun lagi ya ketimbang sekarang. Punten. Nanti kita berhenti dulu di sini, oke? Punten. Nah, di situ ada bangunan, ini bekas apa ya? Emang pas saya kesini dulu di area ini tuh masih rimbun teman-teman. Jadi untuk bangunan ini tuh nggak kelihatan nih. Mungkin ini bekas penampungan air dulunya ya. Wah, ada yang nyampah nih. Nggak mungkin makan kan? Nah, ini sekarang udah lumayan bersih ya. Mungkin karena ada ini pembukaan lahan untuk tanaman pepaya, jadi di sini lebih bersih. Kita coba lihat ke sini ya, ke area mulut terowongannya. Oh, ini becek sini ya, jadi kita harus melintas di bekas rail bednya. Udah pada becek-becek tuh. Jeblos. Punten. Ya, rupanya udah kayak gini ya. Becek. Tahu nih motor bisa lewat apa enggak ya? Becek-becek banget ya. Ini udah sangat rimbun untuk mulut terowongannya. Ini plakatnya nih, plakat yang di sini itu kayaknya hilang atau memang udah ini ya, udah tertutup oleh apa namanya, lumut gitu. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kedepannya kereta api bisa lewat lagi di terowongan Philip ini ya teman-teman. Wah, udah ke dalamnya juga udah benar-benar becek sekali. Kemungkinan sih apa namanya, melebes itu ya, ambles gitu tanahnya. Ini kalau dipijak pakai motor kayaknya tuh, ini pakai sandal aja dia ambles ya, apalagi pakai motor kayaknya.
jadi susah untuk bisa lewat ke sana masuk. Mungkin kalau pakai motor trail mah bisa ya. Tadi saya sudah coba untuk masuk ke dalam terowongan ya pakai motor. Baru nginjak genangan yang pertama aja bannya udah selip, dia udah ambles. Tuh, bisa teman-teman lihat ya, udah kotor banget. Itu hampir sepeleknya ambles. Jadi daripada nanti saya ribet di dalam, ya mendingan next time aja kalau ada temannya kita masuk ke dalam. Nah ini sekarang saya berada di area sekitar stasiun kereta api Banjarsari. Stasiunnya itu berada di sini ya teman-teman, di belakang warung nasi ini ya, warung nasi sama warung itu yang di pinggirnya. Itu di belakangnya merupakan stasiun kereta api Banjarsari ya. Kalau kita lihat di foto zaman dulu, memang untuk stasiun kereta api Banjarsari ini lokasinya itu berada di atas ya, sedangkan untuk jalan raya ini tuh dia berada di bawah. Jadi untuk menuju ke stasiun itu dia harus naik tangga dulu ya. Di sini juga nggak ada perubahan, masih sama seperti dulu ya. Jadi untuk progres reaktivasi masih belum ini ya, masih belum masif ya, karena memang tadi itu untuk proses reaktivasi jalur ini itu masih dalam tahap pembahasan. Mudah-mudahan cepat realisasi lah ya. Kita lanjut. Ya, sekarang saya berada di daerah Ciganjeng ya teman-teman. Untuk areanya itu di sebelah sana. Di sini saya lihat itu untuk area railbed sudah lumayan cukup bersih ya. Ini ada pembalakan pohon-pohon yang biasanya ditanam di atas railbed. Ya mungkin sudah waktunya panen mungkin ya. Jadi yang menanam pohon di sekitar railbed itu sekarang sudah melakukan pemotongan ya untuk pohon-pohon tersebut. Jadi untuk railbednya kelihatan lebih bersih ya. Tapi mudah-mudahan sih karena efek rencana reaktivasi ya, jadi warga itu sedikit demi sedikit mulai sadar ya bahwa mereka itu telah memanfaatkan daripada bekas jalur kereta api. Di area Ciganjeng ini memang area dataran rendah ya. Nah ini di sebelah timur, di sini itu memang sering kali terjadi banjir ya seperti ini. Makanya Belanda pinter ya, dia bikin area kereta api itu di sini ya, di samping bukit gitu. Karena kalau dia bikin di sebelah sana pasti terkena dampak banjir ya. Memang di sini itu seperti ini. Jika sedang musim hujan ya banjir. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi dari terowongan Hendrik ya, atau terowongan Bungur. Masih sama ya, tidak ada perubahan. Di depan terowongannya. Padahal kalau melihat dari foto zaman dulu di sini tuh lapang banget ya, nggak rimbun kayak gini. Sekarang sih lebih adem, cuman ya keretanya nggak jalan. Nah ini di sini ada apa ini? Ini ada papan ini ya, cagar budaya. Ini papan baru ini ya, baru dipasang kayaknya karena masih benar-benar kinclong. Ini pemerintah Kabupaten Pangandaran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, cagar budaya
struktur terowongan Hendrik ya, keputusan Bupati nomor SE sekian, dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Ya memang harusnya dari dulu itu sudah ditertibkan ataupun sudah dilindungi lah gitu ya, kayak struktur bangunan-bangunan peninggalan Belanda seperti ini, karena memang ini kan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi ya. Karena kapan lagi coba kita memiliki seperti ini ya, karena sejarah itu tidak bisa diulang teman-teman. Ini cuman cukup sekali aja, jadi nggak bakalan lagi bisa diulang gitu ya. Belanda ngejajah Indonesia, terus membuat lagi jalur kereta api dan terowongan-terowongan seperti ini, itu tidak akan bisa diulang kembali ya. Jadi memang ini harus benar-benar dilestarikan dan juga dijaga oleh kita semua ya. Kalau bisa sih diaktifkan kembali ya. Nah ini papan ya, atau plakat yang dipasang oleh rekan-rekan kita dari IRPS yang bekerja sama dengan PT Kereta Api. Kondisinya sudah berlumut. Kita coba masuk ya ke dalam terowongan Hendrik untuk melihat jembatan kereta api Cikacepit. Ini memang kondisi struktur di mulut terowongan dari arah Banjar ini udah pada mengelupas ya di bagian ornamen-ornamennya, karena memang sudah lama tidak dirawat. Jadi kondisinya ya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Padahal dulu kalau dilihat dari sebuah foto ya, foto zaman dulu tuh di sini tuh nggak rimbun kayak gini ya. Ya itulah, segala sesuatu juga pasti ada konsekuensinya ya. Jadi ketika jalur ini sudah nonaktif ya, alam yang akan mengambil alih atau enggak ya warga. Punten ngisi jalannya lumayan ini becek banget ya, abang musim hujan juga. Oi, keren sekali jalannya, oi, hampir kepleset. Ada, kita sampai di Cikacepit nih, atau Cipamotan lah ya, karena katanya dulu tidak ada yang namanya Cikacepit. Ya memang sih kalau kita lihat dari histori di era Hindia Belanda itu emang nggak ada yang namanya Cikacepit, adanya juga Cipamotan. Cipamotan itu adalah nama sungai ya, nama sungai yang mengalir di bawah jembatan kereta api ini. Karena kan biasanya penamaan jembatan itu kebanyakan berdasarkan nama aliran sungai yang melintas di bawah jembatan kereta apinya, seperti Cipembokongan, terus Cikabuyutan, Ciputra Pinggan, Cipanerekean, kan itu semuanya nama-nama ini ya, nama-nama sungai gitu. Ya untuk disebut Cikacepit sendiri mungkin ini orang tua zaman dulu ya, karena memang konon pernah saya mendengar dari tetangga saya yang sekarang sudah meninggal ya. Dia itu emang pas dulu juga emang umurnya udah tua banget gitu ya. Dia mengatakan bahwa Cikacepit itu konon katanya karena jembatan ini diapit oleh 2 buah terowongan, katanya seperti itu. Udah pada miring-miring banget ya. Sekarang di sini lebih lapang karena memang mungkin sudah dipanen ya. Dulu di sini banyak sekali pohon mahoni. Sekarang mungkin udah dipanen pohon mahoninya, jadi
lumayan agak lapang. Ini harusnya sih pemerintah Kabupaten Pangandaran ya, harusnya dibersihkan lagi untuk area jembatannya. Lumayan lah ya untuk menarik wisatawan-wisatawan yang mau ke Pangandaran. Itu mereka bisa apa namanya, bisa mampir dulu ke sini untuk melihat jembatan kereta api bersejarah yang dulu menghubungkan antara Banjar, Pangandaran hingga Cijulang. Apalagi di era digital seperti saat ini ya, pasti banyak sekali konten-konten kreator ataupun ya warga-warga yang sengaja datang ke sini untuk mengabadikan jembatan ini sehingga viral dan membuat para wisatawan itu tertarik untuk mengunjungi daripada jembatan kereta api bersejarah ini. Jadi ya menurut saya lebih baik untuk area jembatan Cikacepit ini dibuat bersih ya. Jadi jangan sampai ada pohon-pohon yang menutupi jembatan seperti ini, kayak gini, karena memang mengganggu estetikanya lah ya. Apalagi ini jembatan bersejarah gitu. Ini papan informasi di sini sudah mulai pudar ya, karena termakan usia juga. Padahal di sini tuh dia tertulis informasi-informasi mengenai jembatan kereta api Cipamotan atau Cikacepit ini, teman-teman. Tuh ya, jembatan kereta api Cipamotan atau Cikacepit. Ya, kebanyakan orang-orang Pangandaran di kampung saya juga itu mengenalnya dengan nama jembatan kereta api Cikacepit ya. Mungkin kalau nanti ya misalkan jadi untuk reaktivasi jalur kereta api Banjar Pangandaran, entah nantinya apakah jembatan bersejarah ini akan dibongkar diganti dengan jembatan yang baru, atau pemerintah akan membangun jembatan baru di samping jembatan kereta api Cikacepit ini ya teman-teman. Kita lihat aja untuk finalnya nanti kalau memang jalur ini benar-benar jadi direaktivasi. Tapi harusnya jadi sih ya. Sekarang kan Bapak Gubernur kita ya, Kang Deddy Mulyadi itu sudah sudah woro-woro gitu kan, bakalan mereaktivasi beberapa jalur kereta api nonaktif di wilayah Jawa Barat. Jadi ini wajib nih, wajib direaktivasi untuk jalur kereta api Banjar Pangandaran ya. Ini nih guys, yang menjadi kebiasaan buruk ya bagi masyarakat kita tuh buang sampah sembarangan ya. Ini nih ya. Ini udah ada yang mengawali buang sampah nih ke sini, nanti mungkin yang lainnya pada ngikutin ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai ya, yang lain jangan sampai ngikutin buang sampah sembarangan seperti ini. Di jembatan ini kita harus jaga bareng-bareng ya, karena ya sejarah juga. Namun untuk saat ini kondisi jembatan ini sudah semakin memprihatinkan ya teman-teman. Hampir keseluruhan jembatan kereta api Cikacepit ini tuh udah mulai keropos parah. Di bagian rangka-rangka jembatan yang terbuat dari baja ini tuh udah mulai pada bolong-bolong ya, dan juga karat-karatnya juga sudah parah banget lah pokoknya ya. Mungkin jembatan ini tinggal menunggu waktu saja ya, suatu saat juga ini bakalan ambruk ya, apalagi di bagian tiang-tiangnya juga udah mulai tidak kokoh lagi karena memang kondisi pencurian ya pada tiang-tiang jembatannya, jadi sudah tidak lagi kokoh seperti dulu. Oke lah teman-teman, saya pikir sudah banyak perubahan ya, efek dari rencana reaktivasi jalur kereta api di seluruh Jawa Barat ini. Ternyata untuk jalur Banjar Pangandaran Cijulang itu belum begitu banyak perubahan, cuman ada di
apa namanya, stasiun Banjar aja yang sudah mulai dibenahi ya. Tetapi untuk selanjutnya menuju ke arah Pangandaran itu masih biasa saja ya, masih seperti ini. Dan juga untuk masyarakat juga itu tidak tidak apa ya, tidak terlalu mengefek gitu ya, akibat adanya rencana reaktivasi ini. Bahkan ya tadi saya menanya beberapa warga itu ya, menurut mereka ya biasa aja gitu ya, kalau memang harus pindah ya mereka bersedia untuk pindah gitu katanya. Ya mungkin sampai di sini saja ya video saya kali ini, menengok ini sebenarnya apa ya, menengok aja ya, menengok kondisi jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun informasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.